Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan pastinya akan sangat mengubah pola pikir kamu. Adapun tema yang kita bahas yaitu perbandingan antara pemikiran si kaya dan si miskin. Kenapa sih pola pikir ini bisa berbeda? Dan bagaimana masyarakat ekonomi menengah ke bawah bisa naik kelas? Mari kita simak bersama. Pertama-tama, mari kita lihat pola pikir si kaya. Orang-orang kaya cenderung memiliki cara berpikir yang positif dan proaktif. Mereka melihat peluang di mana orang lain melihat masalah. Misalnya, ketika ada krisis, si kaya berpikir, "Bagaimana saya bisa memanfaatkan situasi ini ya?" Mereka lebih fokus pada solusi daripada masalah. Pada dasarnya, pola pikir tersebut menimbulkan cara pandang yang kreatif juga loh. Nah, si kaya juga sangat memahami pentingnya investasi. Mereka tidak hanya bekerja untuk uang, tetapi juga membuat uang mereka bekerja untuk mereka. Misalnya investasi di saham, properti, atau bisnis. Dengan cara ini, mereka menciptakan sumber pendapatan pasif yang membantu mereka terus berkembang. Tidak hanya investasi pada keuangan, namun si kaya juga cenderung berinvestasi pada skill, koneksi, dan hal lain yang mendukung perkembangan diri dan usaha mereka juga loh guys. Di sisi lain, si miskin seringkali terjebak dalam pola pikir yang lebih negatif. Mereka cenderung melihat dunia dengan perspektif terbatas. Misalnya ketika menghadapi kesulitan, mereka berpikir, "Saya tidak bisa melakukan apa-apa." Hal ini membuat mereka sulit untuk keluar dari siklus kemiskinan. Sifat pasrah ini tanpa langsung menahan pola pikir kreatif yang mereka miliki. Padahal bisa saja ada jalan yang mengubah untuk pola pikir tersebut dan pastinya berpengaruh pada hidup mereka juga loh guys. Selain itu, si miskin biasanya lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari dan kurang memikirkan masa depan. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi tidak memiliki cukup waktu atau sumber daya untuk belajar tentang cara berinvestasi atau mengembangkan diri. Istilah ini sering disebut juga hidup dari paycheck to paycheck. Kenapa perbedaan pola pikir ini bisa terjadi? Salah satu faktornya adalah akses terhadap pendidikan dan informasi. Si kaya seringkali memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik dan lebih informatif dibandingkan dari mereka yang ada di posisi garis kemiskinan. Mereka juga memiliki jaringan yang mendukung untuk membantu mereka mencapai tujuan. Sebaliknya, si miskin seringkali terisolasi dan tidak memiliki akses ke sumber daya yang sama. Hal ini membuat mereka sulit untuk mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan proaktif. Dengan kata lain, lingkungan dan pertemanan sangat mempengaruhi cara pandang ini loh. Tapi jangan khawatir teman-teman, masyarakat ekonomi menengah ke bawah memiliki potensi besar untuk naik kelas. Dengan pola pikir yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka bisa mengubah nasib mereka sendiri. Misalnya di Indonesia, kita bisa melihat banyak usaha kecil yang berhasil berkembang menjadi bisnis yang lebih besar. Contohnya banyak pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang memanfaatkan platform digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Mereka belajar untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Adaptasi diri dan pengubahan cara pandang pastinya akan sangat berpengaruh ya guys. Jadi, pola pikir apa yang perlu ditanamkan ke masyarakat miskin agar bisa mengubah cara pandang mereka terhadap ekonomi? Pertama, penting untuk menanamkan mindset pertumbuhan. Mereka perlu diyakinkan bahwa mereka bisa belajar dan berkembang, tidak peduli dari mana mereka berasal. Kedua, edukasi tentang keuangan sangat penting. Mengajarkan mereka tentang cara mengelola keuangan, berinvestasi, dan berbisnis bisa membuka banyak peluang. Dengan pengetahuan ini, mereka bisa memulai berpikir lebih jauh dari sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi teman-teman, perbedaan pola pikir antara si kaya dan si miskin
sangat mempengaruhi cara mereka menjalani hidup. Namun, dengan dukungan yang tepat dan pola pikir yang positif, masyarakat ekonomi menengah ke bawah bisa naik kelas dan mencapai impian mereka. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Kalau kamu punya tanggapan dan masukan, coba sharing di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.